warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Malika Nuraini. Saya dari kelas 10H. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 2 bagian A, yaitu bentuk penelitian sejarah. Sebelumnya nih, kalian sering kan mendengar istilah pengertian sejarah. Namun apakah kalian tahu mendengar istilah penelitian sejarah? Di sini saya akan memperjelaskannya, yaitu penelitian sejarah adalah penelitian yang dilakukan para sejarawan untuk mengungkapkan kehidupan manusia di masa lalu. Penelitian sejarah dilakukan secara sistematis menggunakan metode sejarah. Dalam bab ini kalian akan mempelajari tahap-tahap yang ada di dalam penelitian sejarah. Pada intinya sejarah merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lalu. Nama saya Desi Olivia dari kelas 10H. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah bab 2 bagian A. Kalian tahu nggak sih historiografi dapat diartikan sebagai hasil atau karya penulisan sejarah. Jadi, menurut Daliman, dalam buku berjudul Metode Penelitian Sejarah, ia berpendapat bahwa historiografi merupakan sarana mengomunikasi hasil penelitian yang diungkap, diuji, atau disebut verifikasi diinterpretasi. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian sejarah memerlukan penelitian sebelum disajikan dalam bentuk historiografi. Perkenalkan, nama saya Amina dari kelas 10H. Saya dari kelompok 1 bagian bab 2. Saya akan mempresentasikan tentang bagian bab 2, tentang penulisan sejarah. Tidak hanya sekedar menceritakan masa lalu saja. Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang penulisan sejarah. Proses penulis sejarah melibatkan berbagai macam. Misalnya, mencari sumber sejarah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perkenalkan, nama saya Triaulia Julianti dari kelas 10H akan mempresentasikan bab 2 bagian A. Proses penelitian sejarah memang tidak mudah karena harus terjun langsung ke lapangan dan mencari literatur di perpustakaan dan museum. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal semua tahap tersebut harus dilakukan dengan cara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, berjumpa dengan saya Naila Azhar Ramadhani dari kelas 10H, kelompok bab 2 bagian B. Pada bagian B kita akan membahas mengenai fakta, sumber, dan bukti sejarah. Saya Naila Azhar Ramadhani akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tentang sumber sejarah. Sumber sejarah itu mempunyai arti hasil kebudayaan baik bersifat fisik ataupun artefak lisan maupun audiovisual untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah. Jadi sumber sejarah ini yang akan membuktikan benar atau salahnya sejarah dan dari mana sumber sejarah itu tersendiri. Sumber sejarah mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama berupa peninggalan sejarah atau artefak. Biasanya sumber sejarah ini berupa peninggalan-peninggalan dari masa lalu ataupun masa lampau. Yang kedua, yaitu dapat menjadi acuan untuk melihat sejarah atau aktivitas pada masa tertentu. Yang ketiga, yaitu sebaiknya dikombinasikan dengan sumber tertulis dan lisan. Jadi, antara sumber tertulis dan juga lisan sebaiknya digabungkan. Nah, sumber sejarah tersendiri juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya, dan yang kedua yaitu sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Dibagi menjadi tiga, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan juga sumber audiovisual. Yang pertama kita akan membahas tentang sumber tertulis. Sumber tertulis itu adalah sumber sejarah yang diperoleh dari benda peninggalan yang tertulis. Contohnya seperti prasasti, surat kabar, naskah, majalah, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tersendiri sudah bisa dapat melihatnya di samping sini, yaitu terdapat aksara Jawa. Nah, aksara Jawa tersendiri ini adalah peninggalan dari masa kuno yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat setempat loh.
Nah, kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang berasal dari keterangan pelaku sejarah atau saksi langsung dari suatu peristiwa sejarah. Pada foto tersebut, teman-teman bisa melihat bahwa ada dua orang yang sedang berbicara atau sedang berwawancara. Pada foto tersebut, ia sedang mewawancarai seseorang mengenai pahlawan bangsa yaitu Bung Karno. Nah, ini termasuk dalam sumber lisan. Nah, contohnya sendiri ada mite. Mite adalah dongeng yang berhubungan dengan dewa, alam goib, ataupun Tuhan. Jadi, mite ini berupa tentang dongeng yang menyangkut pautkan dengan dewa ataupun alam goib dan juga Tuhan. Yang kedua yaitu ada sage, dongeng tentang keberanian, kesaktian, dan kepahlawanan seseorang. Jadi pada sage ini kita membahas mengenai tentang kepribadian seseorang. Yang ketiga ada legenda, tentang asal-usul suatu benda atau tempat dalam kehidupan manusia. Jadi pada sage ini kita membahas jadi pada legenda ini kita membahas mengenai tentang asal-usul suatu dapat terjadi dan juga bisa dikenal pada masa kini. Yang ketiga yaitu ada sumber audiovisual. Audiovisual itu adalah sumber sejarah yang berbentuk rekaman bergambar. Pada awalnya, sumber audiovisual hanya berisi suara dan foto berupa gambar atau visual. Perkembangan teknologi yang pesat dapat menghasilkan sebuah rekaman yang lengkap berupa suara dan gambar. Contohnya pada masa kini ada foto, gambar, rekaman dan juga DVD. Jadi pada masa dulu atau masa lalu, ia menggunakan DVD sebagai sumber audio visual. Sampai masa kini juga masih ada loh DVD, namun sudah jarang digunakan. Dan contohnya ada di sini ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah paham belum tentang sumber sejarah berdasarkan bentuknya? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut kepada materi berikutnya, yaitu B. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang primer. Sumber primer adalah sumber yang sezaman atau sumber yang berasal dari masa yang sama dan memiliki keterkaitan dengan peristiwa sejarah tersebut, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun audio visual. Sumber primer pada dasarnya tidak harus berbentuk asli, namun bisa juga hasil duplikat. Salah satu contohnya yaitu teks naskah proklamasi. Teman-teman sekarang sudah tahu kan, ternyata teks naskah proklamasi ini termasuk dalam sumber primer. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang berasal dari kesaksian atau penelitian dari orang yang tidak langsung mengalami peristiwa sejarah. Sumber sekunder juga disebut sebagai tangan kedua. Sumber sekunder dapat berupa tertulis, lisan, ataupun audiovisual. Contohnya yaitu asal-usul tentang Candi Borobudur. Nah, cerita Candi Borobudur ini belum diketahui aslinya sebagaimana, dan kita juga belum tahu fakta yang benar tentang Candi Borobudur. Nah, seharusnya teman-teman di sini sudah paham ya tentang apa itu sumber sejarah. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas bukti dan juga fakta yang akan dibacakan oleh rekan saya dan disampaikan oleh rekan saya. Saya Naila Azhar Ramadhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fahri dari kelompok bab 2 bagian B. Di sini saya akan menjelaskan bukti sejarah. Bukti sejarah adalah segala sesuatu yang memperkuat kebenaran suatu pendapat tentang proses sejarah. Dalam ilmu sejarah, bukti sejarah adalah jejak-jejak peninggalan perbuatan pada masa lalu yang memperkuat pernyataan-pernyataan tentang proses sejarah. Pada umumnya, bukti sejarah dibagi menjadi dua, yaitu bukti sejarah tertulis. Bukti sejarah tertulis adalah sumber informasi dari masa lalu yang tercatat dalam bentuk tulisan. Bukti ini berupa dokumen prasasti, naskah, surat kronik, atau catatan sejarah lainnya yang tertulis oleh orang-orang pada masa tersebut. Bukti sejarah tidak tertulis. Bukti sejarah tidak tertulis adalah peninggalan masa lalu yang memberikan informasi sejarah tanpa menggunakan tulisan. Bukti ini bisa berupa artefak seperti perhiasan, alat-alat, dan keramik, bangunan seperti candi dan benteng, fosil, lukisan dinding, patung, tradisi lisan atau cerita rakyat, serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja perkenalkan, nama saya Cici Latavia. Saya dari bab 2 dari bagian B, yaitu sumber bukti dan fakta sejarah. Saya di sini akan menjelaskan tentang fakta sejarah. Fakta sejarah adalah kesimpulan dari hasil penelitian sejarawan yang berkaitan dengan peristiwa bersejarah di masa lampau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakta dan fakta sejarah itu berbeda ya. Fakta adalah memiliki sifat kebenaran yang pasti.
sedangkan fakta sejarah memiliki sifat kebenaran yang nisbi, dalam kurung relatif. Fakta sejarah terbagi menjadi dua macam, yaitu ada fakta sejarah berdasarkan wujudnya dan yang kedua ada fakta sejarah berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama ada fakta sejarah berdasarkan wujudnya. Fakta sejarah berdasarkan wujudnya terbagi menjadi tiga macam, yaitu ada artefak, fakta mental, dan fakta sosial. Yang pertama ada artefak. Artefak yaitu alat-alat yang digunakan oleh orang-orang di masa lalu dan banyak sekali macam-macam contoh dari artefak, yaitu ada kapak, pedang, dan tombak. Dan yang kedua ada fakta mental, yaitu tatanan mental yang berpengaruh dalam masyarakat dan kemudian memengaruhi gerak masyarakat yang berpengaruh terhadap batin, rohani, dan watak manusia yang meliputi ide dan gagasan. Yang ketiga ada fakta sosial, yaitu perkembangan kondisi sosial pada masyarakat pada suatu zaman, bukti yang ditemukan dalam peristiwa sejarah yang memiliki dampak sosial yang luas dan berkaitan dengan banyak orang. Dan yang kedua ada fakta sejarah berdasarkan sifatnya. Fakta sejarah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua macam, yaitu ada fakta keras dan fakta lunak. Yang pertama ada fakta lunak. Yang pertama ada fakta keras. Fakta keras adalah informasi yang tidak bisa dibantah dan telah teruji kebenarannya. Fakta keras merupakan realitas faktual yang sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar dan tidak diperdebatkan lebih lanjut. Contohnya seperti naskah proklamasi. Kalian pasti tahu lah naskah proklamasi itu apa. Yang kedua, ada fakta lunak. Fakta lunak adalah fakta yang masih belum jelas kebenarannya. Fakta lunak ini masih menimbulkan banyak perdebatan karena belum ditemukannya kesimpulan yang pasti. Contohnya, letak keraton Demak. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang fakta sejarah. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya di Siswa Octavia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Zahra, saya ingin menjelaskan tentang tahapan penelitian sejarah bagian C. Penelitian sejarah dan tujuannya. Penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang membahas tentang masa lalu. Penelitian sejarah erat kaitannya dengan sebab dan akibat. Tujuan dari penelitian sejarah adalah untuk memahami dan memecahkan kebenaran peristiwa masa lalu, baik itu penyebab, pengaruh, dan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah. Menurut Kunto Wijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, terdapat 5 tahapan, yaitu pemilihan topik. Untuk menentukan topik, dapat dilihat dari segi kandungan nilai sejarahnya, kebaruan, keaslian, praktis, efisien, dan memiliki suatu kesatuan dengan ide. Saat seseorang melakukan penelitian sejarah, objek yang akan menjadi bahan kajian harus dibatasi berdasarkan aspek-aspek tertentu. Misalnya, perspektif, sudut pandang, lokasi, waktu, dan seterusnya. Jika topik yang akan dikaji belum pernah diteliti sebelumnya, akan menjadi tantangan untuk para peneliti dan berpotensi memberi kanjana berpikir yang baru bagi para peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memiliki dua landasan, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Prasetya dari kelompok bab 2. Saya akan menjelaskan bagian C nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, biuriskin, yang berarti menemukan atau memperoleh. Heuristik adalah tahapan pengumpulan data, tapi ini dilakukan setelah peneliti menentukan topik penelitian. Lebih jelasnya, heuristik adalah langkah awal dalam penelitian sejarah. Peneliti mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang tema
yang diteliti. Misalnya, mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, hal yang harus dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Sumber sejarah tersebut akan mempengaruhi tempat atau di mana atau siapa sumber informasi lisan dan cara memperolehnya. Seperti yang dijelaskan, sumber sejarah dibedakan menjadi sumber tulisan, lisan, dan benda. 3. Kritik sumber atau verifikasi. Kritik atau verifikasi merupakan tahapan selanjutnya setelah berhasil mendapatkan sumber-sumber sejarah. Tujuan dan kritik tersebut adalah untuk mendapatkan kredibilitas dan autentisitas sumber. Ada dua macam kritik yang dilakukan, yaitu kritik ekstern atau autentisitas. Dalam kritik intern atau kredibilitas, kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentitas sumber. Aspek yang dikaji dalam kritik ekstern adalah waktu atau penanggalan. Kritik intern yang dilakukan dengan cara memeriksa kandungan isi dari sumber yang didapatkan. Kritik intern yang dapat dilakukan misalnya dengan melakukan pengecekan bahan yang berupa kertas atau tinta, apakah cocok dengan masa ketika bahan tersebut digunakan atau diproduksi. Kritik terhadap keaslian sumber sejarah diantaranya dapat dilakukan berdasarkan usia dan jenis tulisan, huruf, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Nadia Ingrida, saya dari kelompok bab 2. Saya akan menjelaskan bagian C yang nomor 4 dan nomor 5. Di sini nomor 4 itu ada interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran makna dari fakta-fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya. Pada tahap interpretasi, seorang peneliti atau sejarawan ditunjuk untuk cermat dan bersikap objektif saat melakukan interpretasi jika tidak ingin terjebak dalam subjektivitas. Pada tahap interpretasi, ilmu sejarah tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan sejumlah konsep dan pendekatan teoritis dari ilmu-ilmu lain dan analitis. Interpretasi dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis dan sintesis. Proses ini sangat penting karena kedua proses tersebut menunjukkan proses berpikir yang masing-masing meneliti yang tentu memiliki perbedaan. Yang pertama tadi ada analisis. Proses analisis ditempuh untuk memperoleh penjelasan dari sumber sejarah yang tidak secara implisit menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Untuk melakukan analisis diperlukan ketajaman penafsiran untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Yang kedua itu ada sintesis. Setelah dilakukannya analisis, proses berikutnya adalah melakukan sintesis, yaitu menyatukan analisis dari sumber sejarah. Analisis dan sintesis sebenarnya merupakan satu kesatuan. Yang nomor 5 itu ada historiografi. Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu tahapan penulisan sejarah. Pada tahapan ini, fakta sejarah didapat dirangkai menjadi satu sehingga menjadi sebuah cerita sejarah. Penulisan sejarah ini memiliki kekurangan dalam hal subjektivitas dan objektivitasnya. Tulisan sejarah tidak ada yang objektif. Masalah objektif atau tidaknya tulisan sejarah tergantung dari peristiwa sejarah yang terjadi. Adapun subjektivitas adalah penulisan sejarah dengan sudut pandang penulis. Menurut Louis Gottschall, historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Peneliti sejarah atau sejarawan saat menulis hasil penelitiannya harus sadar
Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Pada kesempatan kali ini, saya, Sefira Zara Dionyosi, dan dua rekan tim saya akan menyampaikan materi bab 2 sejarah bagian D tentang pendekatan penelitian dan ilmu bantu sejarah. Baik, saya dan rekan tim saya akan membantu kalian dalam pembelajaran kali ini untuk memahami dan menguasai materi bab 2. Baik, untuk pendekatan penelitian akan disampaikan oleh rekan tim saya yaitu Jafna Afrizal. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Jafna Afrizal dari kelompok 4 bab 2 bagian D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan penelitian sejarah. Pendekatan dan penelitian sejarah terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan sinkronis dan pendekatan diakronis. Pendekatan sinkronis adalah pendekatan yang meluas dalam ruang namun menyempit dalam waktu. Pendekatan ini secara singkat adalah membahas berbagai sudut pandang dalam suatu peristiwa dengan waktu yang terbatas. Arti dari waktu yang terbatas adalah sejaman. Misalnya, peristiwa proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dari segi sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasionalnya. Sedangkan pendekatan diakronis adalah pendekatan yang memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Arti pendekatan ini adalah kronologis. Kronologis adalah catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadian untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang telah terjadi secara berurutan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Jafna Afrizal telah menyampaikan pendekatan penelitian sejarah. Baik, selanjutnya ilmu bantu sejarah dan fungsinya akan disampaikan oleh Putri Syahrani. Dipersilakan. Baik, kembali bersama saya Putri Syahrani dalam Breaking News ini. Mohon izin kepada pemirsa, saya akan menyampaikan tentang ilmu bantu sejarah dan fungsinya. Ilmu bantu sejarah adalah cabang ilmu yang dapat digunakan sejarawan dalam melakukan penelitian maupun rekonstruksi peristiwa sejarah. Fungsi ilmu bantu sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk mengungkapkan suatu fakta dari sumber sejarah. Yang kedua, sebagai alat untuk mengurai sekaligus mengkritis sumber dan fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Yang ketiga, sebagai kontrol agar proses peneliti tetap mengikuti standar metode-metode ilmiah agar peneliti tidak terjebak ke dalam fiksi dan mitos. Sekian, terima kasih. Baik, kembali bersama Sefira di studio. Terima kasih kepada Putri Syahrani telah menjelaskan tentang ilmu bantu sejarah dan fungsinya. Baik, selanjutnya ilmu bantu sejarah dalam penelitian akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, ilmu bantu sejarah dalam penelitian terbagi menjadi 10. Arkeologi. Arkeologi atau disebut juga sebagai ilmu purgakala yang berkaitan dengan berkas atau warisan di masa lalu yang berupa artefak ataupun benda visual. Yang kedua yaitu paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah ada di muka bumi. Yang ketiga yaitu paleoantropologi. Paleoantropologi merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yaitu paleontologi dan arkeologi.
Ilmu ini berusaha mengkaji dan mengkonstruksi asal-usul manusia, perbedaannya, lingkungannya, serta cara hidup dan moral. Yang keempat yaitu paleografi. Paleografi merupakan ilmu bantu yang digunakan untuk mengkaji manuskrip atau lukisan. Yang kelima yaitu epigrafi. Epigrafi adalah cabang ilmu yang mempelajari materi yang digunakan untuk menulis manuskrip. Yang keenam yaitu ikonografi. Ikonografi adalah ilmu yang tentang arca dan patung kuno. Patung dan arca yang ditemukan adalah dari bagian tempat-tempat beragam ataupun sakral. Yang ketujuh yaitu numismatik. Numismatik adalah ilmu yang melengkapi tentang mata uang. Yang kedelapan yaitu keramologi. Keramologi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda bersejarah dari keramik. Yang kesembilan yaitu genealogi. Genealogi merupakan kajian tentang penelusuran jalur keseluruhan melalui identitas biologi. Yang ke-10 yaitu biologi. Biologi ilmu yang berkaitan dengan bahasa dan kekuasaan tanah. Baik, sekian terima kasih dari kami berdua bagian D. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan historiografi di Indonesia. Penulisan sejarah di Indonesia sudah dimulai sejak masyarakat mengenal tulisan. Hal tersebut dapat dilihat dalam prestasi-prestasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah itu, penulisan sejarah teks mengalami perkembangan secara umum. Heterografi Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut perkembangan waktu, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai sejak masa Hindu-Buddha sampai Islam. Diperkirakan sekitar abad ke-5 sampai 6. Penulisan sejarah tradisional ini memiliki tujuan untuk merekam peristiwa zada masa kerajaan atau masa akhir Buddha sampai Islam. 2.
Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah sebutan untuk penulisan sejarah yang dimulai saat Foch, yaitu saat kongsi dagangan Belanda mulai memasuki wilayah Indonesia pada akhir abad ke-16. Pada penulisan sejarah kronologi ini, penulisan adalah orang-orang Belandis atau pemerintah kronologi. Ciri-ciri lain dari historiografi kolonial: A. Masih bersifat mitos. B. Subjektif yang tinggi dengan alasan untuk tujuan kolonialisme dan imperialisme. C. Diskriminatif. D. Sumber-sumber lokal dialihkan. E. Menonjolkan tokoh-tokoh besar atau terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Ramadan dari kelompok bab 2. Akan menjelaskan tentang historiografi modern. Penulisan sejarah Indonesia. SWIN itu peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan. Penulisan sejarah masa bersifat subjektif, yaitu menekankan pada keunggulan Indonesia dan menganggap penjajah sebagai sebuah kejahatan. Ciri-ciri historiografi bersifat metodologis, yaitu penulis sejarah harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah telah ditetapkan. Bersifat kritis, yaitu dengan pendekatan metodologi nasional. Bentuk kritis atas metodologis nasional yang menunjukkan pada keunggulan Indonesia dan menghilangkan unsur asing di dalamnya. Tidak hanya fokus pada orang-orang besar saja, rakyat bisa juga menjadi salah satu subjek dan objek dalam penulisan sejarah modern ini. Contoh karya historiografi modern: Pemberontakan Petani Banten karya Sastono Kartodirjo. Contoh karya historiografi modern: Pemberontakan Petani Banten Sartono Kartodirjo. Revolusi Pemuda karya Benit Anderson Batitas. Lalu karya S.M. Amin, Sejarah Konstitusi Indonesia karya Ansar Gondong.